Mama, hari ini kebahagiaanku dan kebahagiaan kalian atas diriku akan segera terwujud. Engkau tak akan khawatir lagi tentang anakmu, tak akan risau lagi tentang apa yang aku kerjakan, tak akan menungguku pulang hingga malam dari pekerjaan yang selalu kalian khawatirkan. Aku putuskan keluar dari dunia yang sebenarnya telah banyak memberikan segala kenyamanan. Aku telah memilih dunia baru yang menenangkan. Aku tunaikan cita-cita muliaku, cita-cita yang kelak akan menjadi amal kebaikan untuk ayah dan mama. Hari ini aku kembali pulang ke Al-Azhar, bukan lagi sebagai seorang murid, melainkan sebagai seorang guru. Aku ingin belajar menjadi seorang guru yang baik, menjadi pelukis masa depan anak-anak Al-Azhar di masa yang akan datang. Menjadi guru Al-Azhar adalah mimpi sejak dulu. Sejak masih kuliah, sejak masih berjualan warteg di Pulau Gadung. Bahagia menjadi guru Al-Azhar, membersamai anak-anak hebat. Banyak alumni sukses pernah bersekolah di sini. Guru pelukis masa depan. Itulah alasan terkuat saya untuk selalu bahagia dan bangga menjadi guru di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. bertanya, Pak, kalau Iya. ruang kepegawaian lantai berapa ya, Pak? Oh, ruang pegawaian di lantai 5. Lantai 5. Gimana kalau bareng aja? Oh, Saya boleh. juga kebetulan di SMP Al-Azhar 1 ke lantai tersebut juga. Oh iya boleh, kalau nggak ngerepotin Oh, nih, Pak. enggak, iya. tentunya enggak pasti. Iya boleh, Oke, boleh. Kalau ayo gitu. silakan. Iya, makasih, Pak. Bapak sudah lama kerja di sini? Kurang lebih sekitar 7 tahun lah di sini. Udah lumayan lama ya? Lumayan alhamdulillah. Terus rasanya gimana, Pak, jadi guru Al-Azhar? Rasanya nano-nano tentunya ya. Kenapa Pertama, di sini saya banyak belajar tentang bagaimana pengabdian, belajar bagaimana saya mendapatkan profesional kerja, dan tentunya banyak sekali pembelajaran di sini yang saya dapatkan. Tentunya di tempat ini ya. Dan terakhir tentunya saya banyak mendapatkan keberkahan dari tempat ini. Luar biasa tempat ini, Mbak. Jadi Mbak cocok lah kalau kamu mengajar di sini. Oh, mudah-mudahan Bapak juga mau Insya nyoba nih. Allah, Bismillah. Iya. Insya Allah ada jalan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih Bapak-bapak telah berkenan hadir dalam acara refleksi 70 tahun YPI Al-Azhar yang tercinta ini. Hal seperti ini sangat penting kita lakukan agar kita bisa memahami, merasakan betapa hebatnya perjuangan para pendahulu kita untuk membesarkan nama Al-Azhar yang tercinta ini. Kisah perjalanan YPI Al-Azhar bermula dari Balai Kota Jakarta Raya pada tanggal 29 Juni 1951. Dalam pidato pelantikannya sebagai Wali Kota Jakarta Raya, Samsur Rijal
menyampaikan cita-citanya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang indah dan ternama. Untuk itu, pemerintah Kota Praja Jakarta Raya akan menyiapkan berbagai fasilitas di atas tanah seluas 730 hektar, termasuk di dalamnya membangun kota satelit Kebayoran. Sejalan dengan keinginan Wali Kota Jakarta Raya, Menteri Sosial Dr. Samsudin menyampaikan rencana pemerintah akan memberikan dana sosial untuk membangun fasilitas tempat ibadah bagi umat Islam di kota satelit Kebayoran Jakarta Raya, tapi dengan syarat pihak penerima harus berbadan hukum. Kemudian bertemulah 14 tokoh Islam di kantor pusat Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masumi, Jalan Kramat Raya, Jakarta. 14 tokoh dengan berbagai latar belakang yang di kemudian hari berperan sebagai pendiri YPI Al-Azhar itu membentuk badan hukum yang bernama Yayasan Pesantren Islam YPI pada hari Senin 7 April 1952. Sungguh sebuah perjuangan yang tidak mudah. Dalam situasi yang baru saja Indonesia merdeka dari para penjajah, bahkan dalam situasi politik dan ekonomi yang belum stabil, 14 hamba-hamba Allah yang hebat dan visioner memiliki komitmen yang teguh memulai membangun sebuah yayasan pesantren Islam. Mereka adalah orang-orang yang dalam tekad yang sama berjuang untuk membangun generasi muslim yang kuat. Mereka dalam persepsi yang sama bahwa umat Islam harus menjadi bagian penting dalam dinamika membangun bangsa yang kokoh dalam peradaban dunia. Mereka adalah para politikus, birokrat pemerintah, arsitek, pengusaha, cendekiawan muslim. Mereka semua memiliki keinginan yang sama. Suatu saat di Indonesia akan lahir cendekiawan muslim yang tangguh, para generasi Al-Azhar yang berpengaruh untuk pembangunan peradaban bangsa dan negara Indonesia. YPI Al-Azhar memulai membangun masjid pada tahun 1953. Selesai pembangunannya pada tahun 1958. Saat itu Masjid Agung diberi nama Masjid Agung Kebayoran. Setelah masjid selesai dibangun pada tahun 1958, 14 tokoh itu pula lah yang menjadi pengurus pertama Yayasan Pesantren Islam YPI. Bapak Sudirjo mendapat amanah sebagai ketua. Wakil ketua diemban oleh Haji Suaib Sastradiwirya. Kegiatan dakwah mulai nampak sejak ditetapkan Buya Hamka sebagai imam besar Masjid Agung Kebayoran. Penetapan ini dilakukan karena beliau aktif mendorong dan melakukan sholat berjamaah, kuliah subuh, dan memimpin pengajian-pengajian. Pada tahun 1960, ketika Syekh Al-Azhar Kairo, Mesir, Syekh Mahmud Saltut ke Indonesia dan berkunjung ke Masjid Agung Kebayoran, beliau sangat terkesan dengan proses berdirinya Masjid Dambaan Umat. Maka beliau berkenan memberi nama masjid ini dengan nama Al-Azhar. Dengan harapan Al-Azhar Jakarta akan menjadi harum, seharum Al-Azhar di Kairo, Mesir di masa yang akan datang. Pada tahun 1964, setelah berhasil membuka pendidikan non-formal, pendidikan Islam Al-Azhar atau PIA, dimulailah sebuah perjuangan hebat di bidang pendidikan formal. TK Islam Al-Azhar dan SD Islam Al-Azhar telah membuka pendaftaran murid baru.
Dilanjutkan pada tahun 1971 berdiri SMP Islam Al-Azhar. Kemudian tahun 1976 menyusul berdirinya SMA Islam Al-Azhar. Terus tumbuh dan berkembang sekolah-sekolah Al-Azhar di penjuru tanah air. Semua diawali oleh semangat para guru pejuang. Guru-guru hebat di masa lalu, guru yang selalu semangat berpikir visioner. Mereka adalah teladan bagi kita. Mereka guru yang tidak pamrih, guru pejuang yang memiliki militansi dakwah yang kuat. Maka tak heran jika sampai saat ini sekolah Al-Azhar mengalami perkembangan positif setiap tahun. Hingga tahun pelajaran 2021-2022 tercatat sekolah aktif 66 TK, 68 SD, 48 SMP, dan 22 SMA. Selain itu, telah berdiri kokoh Universitas Al-Azhar Indonesia yang lahir 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2000. Kampus ini kini telah menjadi tujuan terbaik para calon mahasiswa di DKI Jakarta dan sekitarnya, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kampus ini terus berkembang, berkontribusi membangun peradaban sumber daya manusia. Alhamdulillah, sekolah-sekolah Al-Azhar dan kampus Universitas Al-Azhar Indonesia telah tumbuh begitu pesat. Saat ini, murid dan mahasiswa berjumlah 57.213. Guru dan dosen berjumlah 4.809. Tenaga kependidikan dan karyawan berjumlah 2.030. Bapak-bapak yang saya hormati, ada hal penting yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Nilai-nilai pendidikan di sekolah Al-Azhar selalu menjadi daya tarik para orang tua murid untuk komitmen menyekolahkan anaknya di Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku telat. Ya ampun, Mbak Yuni, Mbak Winar. Biasa nungguin Mbak Intan terlambat, Ma. Maklum orang sibuk kan? Jadi nggak enak deh Mbak Winar. Oh iya, Mbak Winar, kemarin kan sempat tanya-tanya tentang Al-Azhar kan? Nah ini nih, aku bawa buku. Di buku ini banyak banget tentang Al-Azhar nih. Coba nanti Mbak Winar boleh baca, terus pelajarin. Terus udah gitu dilihat, karena di sini semua tentang Al-Azhar dari A sampai Z semuanya ada. Wah, makasih banyak ya Mbak Intan ya. Emang Winar masih ragu sama Al-Azhar sampai bukunya aja dari Intan? Bukannya ragu sih Mbak, cuman pengen kuatin anaknya aja biar lebih mantap gitu Mbak. Iya sih, bener juga, setuju. Karena anak satu kan kritis, jadi perlu kayaknya bukti, fakta. Jadi mereka tuh jadi yakin gitu. Harus mereka tuh melihat gitu ya, baru oke, aku mau gitu. Bener banget nih Mbak, ini kan baru pertama kalinya aku nyekolahin anak di Al-Azhar. Cerita dong Mbak kesan-kesannya selama nyekolahin anak di Al-Azhar. Kesannya tuh dalam banget deh. Mungkin Intan bisa cerita ini gimana? Iya, jadi gini, Al-Azhar itu kan dia menciptakan satu program pendidikan berbasis masyarakat nih buat anak-anak nih. Ini yang pentingnya, karena bukan sekedar anak-anak pintar aja, tapi dia bisa ilmunya tuh bermanfaat di masyarakat. Itu sebetulnya. Maksudnya gimana Mbak Intan? Jadi gini, beberapa minggu yang lalu kan aku ikut nih sama kegiatannya anak-anak. Ada namanya Solusi. Jadi kegiatan Solusi itu anak-anak pergi ke pondok pesantren suatu daerah. Nah aku lihat nih, ternyata anak-anak kita interaksi di sana sama santri-santrinya, terus mereka melihat kehidupan di pondok seperti apa gitu kan. Jadi mereka ketemu dengan orang-orang lain yang bukan hanya komunitas mereka. Yang bikin saya terharu nih, waktu saya lihat anak-anak tuh membelikan barang-barang buat mereka yang ada di pondok pesantren tuh, mereka menyisihkan uangnya mereka sendiri loh. Jadi mereka beli alat-alatnya, mereka beli keperluan untuk para santri di sana, dan itu mereka lakukan dengan mereka kesadaran sendiri. Itu kan value-nya luar biasa ya, gimana anak-anak kita diajarkan untuk berempati dan simpati kepada orang lain gitu. Insya Allah. Nah, satu hal lagi nih yang penting nih, Mbak Yuni dan Mbak Winar, kita tuh sebagai orang tua di sini ya merasa tepat menyekolahkan anak-anak di Al-Azhar. Kenapa? Karena di sini anak-anak kita tuh diajarkan atau ditumbuhkan rasa untuk saling berbagi, rasa empati.
Karena kan hidup itu bukan tentang bagaimana hanya pintar ya, tapi bagaimana mereka bisa saling memahami dan juga saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ini loh yang saya bilang dari tadi, bahwa value ini yang saya dapatkan. Jadi akhirnya saya saya sekolahin anak-anak saya di Al-Azhar sini. Ya Allah, saya sangat terharu loh ya mendengar ceritanya Mbak Intan. Apalagi kita bisa ikut kegiatannya langsung ya Mbak Intan ya. Bener banget Mbak Winar. Nah mungkin Mbak Yuni punya kesan sendiri nggak waktu anaknya sekolah di Al-Azhar? Kesan saya banyak banget, karena anak saya semua dari nomor 1 sampai nomor 4 tuh semua sekolah di Al-Azhar. Mereka diajarkan dari cara sholatnya, dari cara puasanya, ibadah-ibadah lainnya. Jadi mereka nggak perlu lagi kita kasih tahu atau kita nanti ajarkan lagi, karena mereka semua dapat dari sekolah. Alhamdulillah semua dijalankan dengan tertib gitu. Sampai mereka di luar negeri pun semua kegiatan sholat, ibadahnya pun tetap dijalankan gitu. Ada satu hal lagi yang sangat berkesan gitu, dan terharu lah gitu saya ya. Sahabat saya itu sampai cerita, jadi ketiga anaknya itu kan alumni Al-Azhar. Nah itu waktu papanya meninggal, itu dari mulai memandikan, mengkafani, sampai bahkan dia mengantarkan sampai ke pemakaman. Nah itu dia tuh ya yang maksudnya aku impian orang tua. Karena kalau anak cuman pinter aja, nanti pada saat kita orang tua udah nggak ada, siapa sih yang mau mengkafani kita, memandikan kita, bahkan mengantarkan kita sampai ke pemakaman. Itu kan anak-anak kita ya. Kalau mereka nggak diajarin, bayangin dong gimana mereka bisa melakukan itu. Nah itu salah satu yang tadi aku bilang, value, nilai itu yang aku cari gitu, itu yang aku kejar buat anak-anak aku bisa kelak di masa depan bisa seperti itu, insya Allah ya, mudah-mudahan. Amin. Nah hebatnya di Al-Azhar itu, anak-anak kita itu diajarkan cara memandikan jenazah, mengkafani, sampai menyolatkan. Makanya jangan ragu Mbak Winar, karena kalau kita bicara anak dan sekolah itu, tandanya kita bicara tentang investasi dunia dan akhirat nih. Makanya aku sama suami sepakat menyekolahkan anak-anak aku tuh di Al-Azhar, karena di sini kita bukan tentang bagaimana anak-anak menjadi pintar di dunia aja ya, tapi bagaimana anak-anak kita juga bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi insya Allah nih anak-anak kita bisa menjadi investasi di dunia dan juga di akhirat. Amin. Terenyuh ya. Yuk diminum dong. Oh iya. Oh iya boleh. Ngobrol belum minum nih. Diminum ya Mbak Yuni ya. Ya silakan. Demikianlah orang tua sangat merasakan nilai-nilai pendidikan yang telah dilakukan sekolah-sekolah Al-Azhar di seluruh Indonesia. Bapak-bapak yang saya hormati, maka tak heran jika hari ini saya bertemu dengan murid saya di masa lalu, telah menjadi profesor yang berhasil menggabungkan biofisika, nanoteknologi DNA. Ini adalah sebuah teknologi baru yang ditemukan Rizal Haryadi memulai karirnya sebagai profesor di Amerika Serikat. Berbahagialah para bapak ibu guru Al-Azhar. 70 tahun sekolah ini berdiri telah melahirkan murid-murid terbaik di negeri ini. Mereka telah menjadi bagian penting negara ini, berbakti untuk Indonesia, berjuang menjadi para ilmuwan, pejabat negara, pengusaha, konten kreator, dan profesi-profesi lain yang sangat membanggakan kita sebagai gurunya. Bapak dan Ibu guru Al-Azhar yang hebat, semangat menjadi guru, karena guru pelukis masa depan. Guru Al-Azhar adalah guru pejuang, guru perubahan menuju masa depan cemerlang. Perjalanan dakwah Masjid Agung Al-Azhar tidak terlepas dari sosok Buya Hamka. Berkat peran Buya Hamka, syiar Masjid Agung Al-Azhar semakin semarak melalui kajian tafsir Al-Quran yang disiarkan secara on air melalui RRI setiap hari di Masjid Agung Al-Azhar. Sepeninggal Buya Hamka, saat ini Masjid Agung Al-Azhar terdapat lebih dari 25 kegiatan dakwah dengan beragam bentuk dan coraknya, dari majelis taklim, kursus, ceramah umum,
pelayanan kesehatan, pelayanan jenazah, bimbingan perjalanan haji dan umroh, sampai pada pelayanan perbankan, Baitul Mal wat Tamwil. Setelah masjid dan sekolah berkembang, YPI Al-Azhar pada tahun 2004 bergerak untuk mendirikan lembaga amil zakat. Pada saat itu diberi nama Al-Azhar Peduli Umat, APU. Hadirnya Al-Azhar Peduli Umat menghapus stigma masyarakat yang menganggap bahwa Al-Azhar hanya memiliki fokus pada kalangan ekonomi atas. Menceritakan jejak YPI Al-Azhar di bidang dakwah dan sosial membawa hati saya larut ke dalam suasana haru dan bahagia. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, LAS dan Wakaf Al-Azhar semakin dipercaya masyarakat dan selalu hadir untuk menguatkan saudara-saudara kita yang Allah uji dengan segala bencana yang terjadi di negeri ini. Laswaf Al-Azhar berkiprah, terjun ke masyarakat untuk membantu memperbaiki kondisi kehidupan saudara-saudara kita di berbagai sektor. Klaster pertama adalah penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga prasejahtera. Klaster kedua dalam menyalurkan dana ziswaf di Laswaf Al-Azhar adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat desa, serta pengentasan pengangguran pemuda usia produktif. Klaster ini diwujudkan dengan beberapa program, yaitu Sejuta Berdaya, Indonesia Gemilang, dan Rumah Gemilang Indonesia. Ada satu kisah yang mengharukan hati saya, membuat hati kita semua bahagia atas peran LAS dan Wakaf Al-Azhar dalam rangka memberdayakan manusia. Namaku Pudin. Pekerjaanku setiap hari menyeberangkan banyak orang menuju mimpinya masing-masing. Setiap hari melihat karakter dan wajah yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu hidup bahagia. Saya juga punya cita-cita ingin bahagia, ingin hidup lebih baik. Saya yakin suatu saat saya akan lebih bahagia dari hari ini. Saya akan semangat belajar tentang banyak hal, karena dengan belajar, saya akan mengubah hidup menuju masa depan yang cerah. Gorengannya, Pak. Kulinan. Sudah. Ya, Bu, gorengannya ya. Berapa? 2.000 nih. 2.000 satu, kasih ada ya. Sama-sama. Pak, gorengannya, Pak. Pak, ini kembalinya ya. Makasih ya. Sama-sama. Neng Nisa, Bang Marufnya ada di rumah nggak? Bang Pudin, kenapa nanyain Bang Ma'ruf? Ada penting dah, pokoknya ada di rumah nggak kira-kira? Bang Ma'ruf lagi nyari rumput, langsung aja tungguin di kandang kambingnya. Oh gitu, yaudah deh, nanti abang ke kandang kambing dah langsung. Oke. Ketemu Bang Ma'ruf. Assalamualaikum, Emak. Waalaikumsalam. Anak emak udah pulang. Udah dong, Mak. Tuh, dagangannya sudah habis. Dan ini uangnya. Alhamdulillah. Ya udah. Sekarang Nisanya istirahat dulu ya. Kan nanti mau ngaji di Saung Ilmu. Oke, Mak. Sadanal kafi wa
sajadana kafi likulil kafi kafana kafi wadimal kafi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang perhatikan dan dengarkan ya. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat untuk belajar di Saung Ilmu ini. Insya Allah kalian akan mencapai semua cita-cita kalian. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama kalian, cita-cita kalian apa? Hasan, cita-cita Hasan jadi apa nih? Saya ingin menjadi insinyur pertanian, Pak Ustadz. Wah, keren. Tepuk tangan. Kalau Aida cita-citanya jadi apa nih? Saya ingin menjadi guru dan dokter, Pak Ustadz. Masya Allah, keren. Tepuk tangan. Nah, kalau Nisa nih, apa coba cita-citanya? Aku mau jadi pengusaha. Tahu nggak kenapa? Gak tahu tuh. Kenapa? Coba. Kalau jadi pengusaha, aku akan bangun rumah sakit. Aku akan bangun pabrik. Nanti teman-teman yang jadi dokter, insinyur, bisa kerja di tempat aku. Nah, keren. Masya Allah. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ente tadi aneh cari-cari di sawah, kagak ada. Taunya di sini. Lagian lu nyari gue di sawah. Emangnya gue kodok sawah? Bukan begitu, Bro. Tadi di eretan gue ketemu Nisa. Gue nanya, katanya lu lagi nyari rumput. Makanya gue cari. Ini ada kabar baik dari Ustadz Willy. Kabar baik apa, Din? Jadi ada kuliah gratis di Al-Azhar Jakarta. Oh, di mana tuh? Iya, jadi nih sini. Jadi ini namanya Rumah Gemilang Indonesia. Kita bisa belajar komputer, desain grafis, aplikasi perkantoran, dan juga bisa foto video di sini. Gitu. Enak nih pokoknya, Bro. Kita bisa belajar di sini. Emang lokasinya di mana, Din? Lokasinya adanya di Jakarta. Namanya Rumah Gemilang Indonesia. Kita belajar di situ. Hidup kita bisa berubah, Bro. Berubah gimana? Perasaan hidup kita kayak gini-gini aja. Emang ente nggak bosen apa? Tiap hari hidup di kandang kambing melulu. Iya juga sih. Apa coba kita daftar aja? Iya, kita coba daftar aja. Kita coba belajar bersungguh-sungguh. Kali aja kita bisa merubah hidup nasib kita. Kita bisa seperti orang-orang, punya gaji, bisa nabung, dan bisa ngebahagiain orang tua. Itu. Masya Allah. Tumben ente pinter, Din. Ya iya dong, Pudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya mau pamit, Pok. Mau belajar di Jakarta, minta doanya. Iya, Mpok doain kalian belajarnya lancar. Insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Terima kasih Al-Azhar telah hadir di antara keterbatasan kehidupan kami. Telah menghadirkan saung ilmu untuk anak-anak di desa kami, agar mereka memiliki bekal hidup di masa depan. Saung ilmu benar-benar menjadi lentera warga kami dalam gelapnya akses kami menyentuh literasi pendidikan. Terima kasih Al-Azhar. Melalui lembaga amil zakat yang umat titipkan, amanahnya telah sampai dan sangat kami rasakan. Alhamdulillah, Mas Pudin, Mas Ma'ruf, Mas Eko, dan anak-anak RGI yang lain, subhanallah, kini telah menjadi profesional muda, tenaga ahli komputer dan jaringan,
yang telah menjadi pegawai Al-Azhar. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan, keberkahan untuk orang-orang yang telah berjasa, berkontribusi dalam perjuangan YPI Al-Azhar melalui las dan wakaf untuk pembangunan umat dan bangsa Indonesia. Bertahun sudah telah terlewati, jejak karya ikhlas, pejuang sejati menjadi lentera negeriku tercinta, bercahaya nan mulia di Indonesia. Engkau sudah merentangkan sayapmu, berkhidmat berjuang tanpa batas. Engkau berkembang di penjuru negeri, membawa pesan damai, cerdaskan dunia, menyentuh nurani, cerdaskan anak negeri, menumbuhkan generasi berbakti untuk Ibu Pertiwi. Terbanglah terbang, generasi rainan tinggi, cita-cita mulia. Terbanglah terbang, juang Al-Azhar, naikkan tugas suci, terangi dunia. Berbakti untuk Ibu Pertiwi. Terbanglah terbang, generasi rainan tinggi, cita-cita mulia. Cita-cita mulia, terbanglah terbang, juang Al-Azhar, naikkan tugas suci, terangi dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga alumni SMA Islam Al-Azhar 1 angkatan 2001 atau angkatan 23. Saya mengucapkan selamat milad YPI Al-Azhar yang ke-70 tahun. Semoga YPI Al-Azhar semakin tangguh dalam membangun dan melayani umat. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya di Al-Azhar 1, mulai dari guru SD, SMP, SMA yang telah mendidik dan membimbing saya hingga saya mencapai titik yang saat ini. Sekali lagi selamat milad Al-Azhar, YPI Al-Azhar yang ke-70. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Arka Melvi Karmani, Direktur Latihan Konsilat TNI. Saya alumni SMP Al-Azhar tahun 1983. Saya secara pribadi mengucapkan selamat milad Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ke-70. Semoga YPI Al-Azhar tetap menjadi corong syiar Islam di Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik saya sehingga saya berada seperti keadaan ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat milad YPI Al-Azhar ke-70. Semoga tetap berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.